Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla melalui salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah yang agung ini, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat dan serta salam tak lupa pula senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, serta setiap umatnya yang istiqomah di dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih pada pembahasan hadis nomor 3 yang berkaitan tentang hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah mengharapkan kalian semua durhaka kepada ibu-ibu kalian, wa'dal banat, ya, menguburkan anak-anak perempuan kalian, wa man'an wahad, meminta tetapi tidak menjalankan kewajiban, wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah membenci perkataan katanya dan katanya, wa kasratus su'al, kemudian banyaknya bertanya, wa idhatul mal, dan menyia-nyiakan harta. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana keharaman durhaka kepada ibu, kemudian bagaimana keutamaan yang besar bagi seorang yang memiliki anak-anak perempuan. Dan kita masuk kepada perihal yang ketiga yang Allah benci dan Allah harapkan, yaitu wa man'an wahad, menahan dan meminta. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang Allah sangat membenci orang-orang yang senantiasa menuntut haknya tetapi tidak menjalankan kewajibannya. Ya, dan ini masuk pada seluruh aspek di kehidupan kita, baik antara suami kepada istrinya, ya, suami menuntut hak-haknya kepada istrinya tetapi tidaklah sempurna menjalankan kewajibannya terhadap istrinya. Begitu pula sebaliknya, seorang istri yang menuntut haknya tetapi tidaklah menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dan ini pun juga berlaku kepada sebuah pekerjaan. Ya, seorang yang menuntut haknya secara maksimal tetapi
tidak bekerja secara maksimal, ya. Di mana hal itu menjadi sebuah kewajiban baginya. Bahkan kepada sebuah pemerintahan, ya, di mana seorang rakyat yang menuntut hak-haknya kepada pemerintah tetapi tidak menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang rakyat. Dan begitu pula sebaliknya, ya, seorang pemerintah yang menuntut haknya tetapi tidak menjalankan kewajibannya dengan baik sebagai seorang pemerintah. Nah, hal ini menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala salah satu hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kepada Allah Azza wa Jalla, betapa banyak hak-hak yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi kita tidak menjalankan kewajibannya. Betapa banyak rezeki yang kita minta kepada Allah tetapi sedikit sekali mungkin sedekah atau zakat yang harusnya kita keluarkan dari harta-harta kita, tetapi senantiasa kita tunda. Kita tunda, kita nantikan saja, ya. Tidak bersegera melaksanakan kewajiban kita, ya. Nafkah-nafkah wajib yang harusnya diberikan kepada orang tuanya, anaknya, istrinya, tetapi tidak dikeluarkan haknya. Maka hal ini menjadi salah satu di antara yang Allah harapkan bagi kita semua. Dan hendaknya kita mengetahui sebuah konsep bahwasannya kewajiban itu menjadi hal yang mutlak bagi kita untuk segera dilaksanakan. Adapun hak itu tidak perlu kita tuntut. Kalaupun kita terima, alhamdulillah. Kalaupun tidak kita terima, maka sungguh mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berada di pihak kita, dan Allah akan mengganti segala bentuk hak yang tidak kita terima. Maka ini menjadi nasihat bagi kita semua, bahwasanya jangan sampai menunda hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi kita, karena kelak itu akan menjadi utang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kewajiban, ya, maka segeralah kita laksanakan, dan tidak perlu senantiasa menuntut hak untuk diri kita, karena itu akan senantiasa melekat pada diri kita bahkan sampai di hari kiamat nanti. Kemudian yang berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kariha lakum qila wa qala." Dan Allah itu sangat membenci bagi kalian mengatakan katanya dan katanya, ya. Atau seorang yang berlandaskan menyebarkan sebuah berita hanya dengan landasan katanya dan katanya, tanpa mengecek terlebih dahulu sumber dan kebenaran beritanya. Ini adalah peringatan yang keras bagi setiap muslim, ya, terutama di zaman modern ini, ya, di mana informasi begitu mudah kita dapatkan, baik itu fakta ataupun opini ataupun sebuah berita palsu, ya, atau yang kita kenal sebagai hoax, ya, yang menyebar di sosial media. Dan ini juga menjadi nasihat bagi kita, ya, bahwasanya semakin mudahnya kita dalam mengakses informasi, pengetahuan dan lain sebagainya, ya, tetapi malah menjadikan kita semakin malas untuk belajar. Padahal para ulama terdahulu tidaklah mereka mendapatkan sebuah ilmu kecuali dengan kepayahan, ya.
Tetapi setelah Allah memudahkan ilmu itu, malah menjadikan kita tidak mudah untuk mendapatkan pengetahuan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang bagi kita semua untuk menjadikan diri kita sebagai penyebar berita tanpa dasar. Hanya dimaksudkan dengan katanya, dan katanya. Maka dari hadis ini para ulama menjelaskan ada dua syarat bagi seorang untuk mengedepankan sebuah adab dalam menerima sebuah informasi. Ketika informasi itu datang, pertama yang dilakukannya adalah check and recheck, cross check, tabayyun, dalam bahasa agama kita itu tabayyun. Hendaknya dia menemukan kejelasan berita tersebut. Apakah ini sebuah fakta, atau hanya sebuah opini, atau hanya berita palsu yang dibuat tanpa dasar. Karena banyak sekali di antara kita ini yang mudah nge-share. Ayo bantu share. Tetapi kita tidak tahu sumbernya dari mana. Benar gak berita ini? Kalau itu sebuah kebenaran, nah maka kita masuk ke poin yang kedua. Apakah informasi tersebut ketika kita menyebarkan informasi tersebut, mana yang lebih tinggi? Apakah maslahatnya ataukah mudaratnya? Sebagaimana aib seseorang. Aib itu kata para ulama dua saja. Yang pertama ketika dibicarakan menjadi, kalau hal itu sebuah fakta, maka menjadi